warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Wa qala faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ay yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa kabar? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini dipertemukan kembali. Semoga pertemuan ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berdoa semoga Allah terima salat subuh kita. 2 rakaat sebelum subuhnya dicatat lebih baik daripada dunia seisinya. Dan setelah itu kita duduk sejenak ya, untuk mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasul-Nya. Kita memohon kepada Allah semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, nampaknya anggota kita banyak berhalangan pagi ini ya. Kita doakan semoga orang-orang yang punya urusan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang sakit, semoga Allah segera sembuhkan penyakitnya. Yang punya harapan, keinginan belum tercapai, kita doakan semoga Allah mudahkan untuk segera mencapainya. Amin. Alhamdulillah. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian tentang sifat-sifat Allah. Ada satu sifat namanya masyiah. Apa itu masyiah? Saya akan awali dengan beberapa kisah dan cerita untuk menggambarkan apa itu masyiah dan bagaimana itu masyiah Allah. Yang pertama, kisah yang kita ambil dari tafsir surat Al-Kahfi tentang firman Allah yang berbunyi wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Ada 2 kisah di sini. Yang pertama, kisah yang terjadi dialami oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman diberi karunia oleh Allah kerajaan yang besar, kekuasaan yang sangat luar biasa. Dan Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah kekuatan
kekuatan dalam segala hal termasuk kekuatan fisik, dan juga diberi kesempatan oleh Allah, Nabi Sulaiman memiliki istri yang banyak. Ibu-ibu jangan cemburu ya Bu ya. Jangan protes kalau nabi-nabi istrinya banyak. Nabi Sulaiman itu istrinya banyak. Disebutkan ada 100. Nabi Sulaiman bilang begini, saya ingin menggauli semua istri-istri saya agar mereka semua nanti melahirkan para mujahid yang membela, memperjuangkan agama Allah. Lalu dilakukan oleh beliau, mempergauli istri-istri yang banyak itu. Namun apa yang terjadi? Ternyata tidak terlahir kecuali hanya satu anak yang dia adalah setengah manusia. Maksudnya itu manusia yang, maaf ya, pendek. Padahal Nabi Sulaiman tadi pengennya apa? Semua melahirkan pejuang-pejuang yang membela agama Allah. Rasulullah SAW ketika menanggapi cerita ini, beliau mengatakan, sekiranya Nabi Sulaiman dulu mengucapkan insya Allah, maka bisa jadi dikabulkan oleh Allah. Apa artinya insya Allah? Apabila Allah menghendaki. Ini kisah yang pertama. Begitu seseorang punya keinginan, yaitu seorang nabi. Nabi Sulaiman kedudukannya tinggi, dekat dengan Allah. Orang yang hebat. Bapaknya seorang raja dan juga nabi, diwariskan kepada beliau, yang juga menjadi raja dan nabi. Kerajaannya sangat luar biasa. Nggak ada yang menandinginya. Di zaman Nabi Sulaiman dulu, bayangkan. Pasukannya itu ada yang dari kalangan manusia, ada yang dari kalangan jin, ada yang dari kalangan binatang. Salah satunya burung hudhud. Kerajaan luar biasa. Jin ada yang bagian tukang bangunan, jin ada yang bagian nyilem ke laut, jin ada yang bagian tambang. Wah, gimana Pak kira-kira? Siapa yang bisa menandingi? Coba Bapak kalau bangun rumah, jin yang ngerjain, sebentar selesai kali ya Pak. Orang lagi tidur, tahu-tahu udah beres. Kayak ketok magic. Tapi ketika beliau dengan segala macam kehebatannya itu menginginkan sesuatu, menghendaki sesuatu, ternyata hal itu tidak tercapai kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Cerita yang kedua masih di ayat yang sama. Rasulullah SAW pernah didatangi orang-orang Yahudi. Biasalah orang Yahudi itu suka datang kepada Nabi dan ngetes-ngetes, nanya-nanya gitu. Kalau dia benar-benar Nabi pasti tahu, dia bilang gitu. Seorang Yahudi datang, beberapa Yahudi datang kepada Rasulullah menanyakan 3 hal. Nah, Rasulullah apabila ilmu belum datang kepada beliau, beliau tidak langsung menjawab. Beliau mengatakan, akan saya jawab pada hari ini, tanggal ini, bulan ini. Nah, setelah itu beliau nunggu datangnya wahyu. Petunjuk mengenai apa-apa yang ditanyakan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi nanyanya susah-susah Pak, karena dari kitab mereka yang terdahulu. Apa yang terjadi? Ternyata ditunggu sampai hari yang diharapkan itu.
belum turun wahyu, belum turun petunjuk ilmu tentang apa yang ditanyakan itu. Nah, sehingga turunlah ayat yang tadi saya bacakan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap sesuatu, aku akan mengerjakannya besok, kecuali ucapkanlah insya Allah. Surat Al-Kahfi ayat 23. Insya Allah sudah hafal semua ya surat Al-Kahfi ya. Yang hafal ya kan. Sudah dibaca terus-terusan. Janganlah kamu katakan untuk sesuatu, aku akan mengerjakannya besok. Kecuali kamu katakan apabila Allah menghendaki. Karena memang kadang manusia itu menginginkan. Coba bayangkan tadi, dua manusia paling hebat, ya, Rasulullah SAW, ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa segala sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali dengan masyiatullah. Masyiatullah itu apa? Kehendak Allah. Nih, kita akan bicarakan ini Pak tentang kehendak Allah. Betapa sering manusia menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, sudah melakukan berbagai macam usaha, sudah dikerahkan segala daya upaya. Kalau contoh real dalam kehidupan di dunia pertambangan, ada perusahaan asing yang berdasarkan penelitian dan pengkajian, maka menyimpulkan bahwa di suatu tempat di Indonesia ini ada tempat yang di dalam tanah sana ada kandungan minyak dan gas yang sangat luar biasa. Wah, sudah diteliti semua Pak, sudah diuji. Kan tembakan gelombang seismik dan seterusnya itu akhirnya pokoknya kesimpulannya ini kandungannya besar sekali. Akhirnya mulailah ngebor. Wah. Saya pernah ikut Pak pengeboran itu. Untuk mempersiapkan alat-alat dan mulai ngebor saja, sampai mempersiapkan rig dan pipa-pipa itu, untuk persiapan apa segala itu belum sampai dapat aja waktu itu saya tanya sudah habis berapa ini? Habis 400 miliar itu belum apa-apa. Perusahaan tambang itu gede sekali anunya, biayanya. Tapi kalau sekali dapat kan luar biasa dapatnya. Apa yang terjadi? Sudah ngebor sampai 2000 meter. Nggak dapat. Nggak keluar minyaknya, nggak keluar gasnya. Nyerah. Dijual akhirnya kepada perusahaan yang lain. Dibeli sama perusahaan yang lain. Perusahaan itu baru ngebor dikit dapat Pak. Baru dilanjutin dikit dapat. Tadi yang pertama keinginan luar biasa ya. Persiapannya luar biasa, tapi Allah belum menghendaki. Rezekinya yang kedua. Terjadi juga di luar keinginan manusia.
Manusia menginginkan apa, Allah menghendaki lain. Di Jawa Timur, sama, perusahaan ngebor tambang. Kasusnya hampir sama. Sudah kedalaman 2000-an, nggak keluar, akhirnya didalemin lagi. Cuman sayangnya, ketika menambah kedalaman itu, safety-nya kurang. Tidak seperti yang di atas. Kan safety-nya harus bagus, kalau enggak itu bisa meledak itu, rig sebesar itu bisa keangkat itu. Pas sudah didalemin lagi, ternyata dapat kandungan sangat luar biasa. Dorongannya sangat besar. Akhirnya Pak, ini bahaya, di lock, kunci semua. Supaya tidak terjadi bahaya. Apa yang terjadi? Sudah kadung terbuka pintunya. Gas alam di bawah yang sangat besar itu ditutup, nggak adalah jalan mereka untuk naik ke atas. Akhirnya naik melalui pintu yang lain. Dan di atasnya itu ada cairan-cairan, ada air, ada apapun, diangkat ke atas sama dia. Terjadilah yang namanya lumpur lapindo. Saya nanya seorang ahli itu kasusnya kayak itu, mau ditutup sini, keluar sini, tutup sini, nggak bisa ditutup walaupun didatangkan ahli dari luar negeri. Akhirnya kalau mau ke Bali harus pakai paspor karena lewat Kuala Lumpur. Kalau bikin nama harus bagus juga, jangan kurang bagus kan, karena namanya tanggul angin ya lewat airnya ya kan. Tanggul itu besi atau apa gitu. Tanggul kok angin. Nah ini saya hanya mengisahkan sedikit manusia menginginkan sesuatu, mengusahakan sesuatu dengan segala macam daya upaya dikerahkan. Kalau Allah tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Ada orang pengen kaya dari dulu berusaha terus. Tulang dibantingin, keringat diperesin ya kan. Istilahnya kaki, kepala jadi kaki katanya. Emang bisa? Kalau Allah tidak menghendaki maka tidak akan terjadi, tidak kaya-kaya dia. Tapi kalau Allah menghendaki orang itu memang jadi kaya, ya dia walaupun kerjanya tidak keras, kaya gitu. Ada lagi orang yang pengen punya anak, keturunan. Ya, ini kasusnya agak unik. Lakinya normal, perempuannya normal. Maksudnya bukan yang mandul gitu. Tapi nggak bisa, nggak hamil-hamil. Berusaha sekian lama, ke dokter, berobat, minum jamu, minum obat, segala-gala. Allah belum kehendaki. Terjadi ketika dia sudah capek, pasrah. Ternyata di tahun lebih dari 10 pernikahannya itu baru dikasih karunia. Hamil tiba-tiba. Kalau Allah menghendaki. Nah sebaliknya, terkait dengan pernikahan, ada orang yang nggak pengen hamil. Pakai alat. Alat apa Pak yang paling sederhana Pak? Pakai helm Pak. Ternyata helmnya bocor ya kan. Hamil juga. Bahkan ada yang ceritanya itu sudah pakai alat yang spiral juga tetap bisa hamil. Bahkan yang di apa namanya yang nggak boleh dalam Islam itu, yang diputus itu apa Pak? Yang diputus anu apa? Yang lakinya itu dikebiri.
Kalau orang jangan digeberi pakai kambing aja. Itu tetap kalau Allah menghendaki, tetap akan terjadi. Hamil juga ya. Makanya dengar-dengar zaman sekarang ini orang nggak pengen hamil, hamil juga. Jadi banyak orang hamil nggak ada suaminya gitu loh. Kisah-kisah ini tadi menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat namanya masyiah. Masyiah itu apa? Kehendak. Jadi segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali kalau dikehendaki oleh Allah. Meskipun seluruh manusia berkumpul untuk mengupayakan sesuatu, segala macam sudah dilakukan, persiapan semuanya sudah rapi komplit. Kalau Allah tidak kehendaki, maka tidak akan terjadi. Antum pernah nggak mengalami kayak gitu? Kasihan ya Pak ya. Sering. Sudah pengen nggak terjadi. Iya. Tapi kalau kita sudah tahu kayak gini akan tenang. Ternyata semua itu tergantung dengan kehendak Allah. Sudah enak kita. Makanya di dalam Al-Kahfi tadi itu, kalau ingin melakukan apa-apa, berencana apa-apa, jangan lupa untuk bilang insya Allah. Insya Allah itu artinya apabila Allah menghendaki. Kita sudah bawa nama Allah, kita sandarkan kepada Allah. Orang yang mengucapkan insya Allah, dia harus bersungguh-sungguh berusaha. Jangan digunakan kalimat ini lari dari tanggung jawab. Diundang acara untuk datang, akhirnya nggak datang, terus ditanya, lu kenapa kagak datang? Gua kan udah bilang insya Allah. Ada kan yang kayak gitu ya? Bener nggak? Buat lari, Pak. Buat kabur dari tanggung jawab. Ada lagi yang begini. Diajak, diundang. Terus bilang, ya insya Allah gue datang. Jangan insya Allah dong. Ada kan yang gitu ya? Ini salah kaprah, salah paham, salah terapan. Nah kita itu dalam segala sesuatu yang akan kita lakukan, kita harus ucapkan insya Allah apapun itu. Kalau belum, jangan kamu katakan aku akan. Atau banyak orang bilang aku pasti bisa. Enggak bisa, enggak ada. Lo bilang pasti dari mana lo? Karena semua itu atas kehendak Allah. Insya Allah aku bisa gitu. Harus ada insya Allahnya. Karena memang betul, walaupun seluruh manusia berkumpul dengan segala macam kehebatannya, kekuatannya, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Walaupun ibaratnya hitung-hitungannya itu sudah di depan mata. Sudah jelas. Tetapi kalau Allah tidak kehendaki, bisa buyar semuanya kalau Allah tidak kehendaki. Pernah terjadi seorang teman yang berpangkat kolonel di Mabes bercerita.
ketika kedatangan tamu dari Amerika, pasukan elit dari sana, mereka akhirnya melakukan upacara bersama apel besar-besaran di musim yang banyak hujan. Dalam rangka supaya upacara berjalan dengan lancar, upacara kan di tempat terbuka ya Pak ya. Kalau upacara di tempat tertutup namanya apa? Ini di lapangan gede tuh Pak. Namanya orang Indonesia kan masih banyak kliniknya ya kan. Diundanglah tukang pawang hujan dari seluruh Indonesia tuh yang jago-jago itu. Karena acara besar supaya tidak terjadi hujan. Ini teman saya ini DKM, walaupun kolonel dia seorang DKM. Maksudnya Islamnya kuat gitu, paham. Dia cerita lanjut. Terus gimana Pak? Ya persiapan luar biasa karena kan pasukan elit ini kan besar. Indonesia juga sama. Akhirnya. Pawang sudah diundang semuanya. Terus apa yang terjadi? Alhamdulillah Pak Ustadz. Hujan deras sederes-deresnya. Saya itu suka endingnya itu. Alhamdulillah Pak Ustadz. Hujan sederas-derasnya. Mampus tuh pawang. Ya kan yang di Lombok itu aja yang tang ternyata hujan juga ya kan. Ya bagaimana? Kan kita selalu berdoa, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa menolak sesuatu yang Engkau beri. Ya. Dan tidak ada tidak ada yang bisa memberikan sesuatu yang Engkau halangi, Engkau tahan. Wah, dengan segala macam upayanya itu. Kalau Allah tidak menghendaki, Allah menghendaki sebaliknya, habis sudah. Ada manusia sombong, bikin perahu kapal yang sangat besar, kapal pesiar. Sudah pernah naik kapal pesiar apa belum? Angkot udah ya, 02, 40 udah ya. Kapal pesiar besar sekali. Kapal pesiar itu gede. Saya pernah naik kapal pesiar yang muat 6.000 orang, Bu. Masjid ini cuma berapa muatnya? Ini 6.000 orang masuk tuh, dan ada kamar-kamar elitnya itu kan kayak hotel. Saking besarnya, saking hebatnya dia bilang, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Gitu sombongnya. Akhirnya tenggelam pun nabrak itu karang es. Judulnya Titanic. Jangan nonton filmnya, baca sejarahnya aja ya. Ini saya menggambarkan tentang masyiatullah, kehendak Allah. Manusia nggak boleh sombong, nggak boleh merasa hebat, karena semua itu akhirnya akan tergantung kepada Allah, apakah Allah menghendaki atau tidak. Kalau kita ini tugas kita berusaha, makanya usahalah yang maksimal. Kalau belum berhasil, perbaiki lagi. Selanjutnya serahkan kepada Allah. Antum itu disuruhnya itu ngaji, belajar terus. Masalah pinter nggak pinter nanti, nyatanya nggak pinter-pinter memang ya kan gitu. Ini contoh usaha yang diserahkan sama Allah. Alhamdulillah Allah menilai usahanya. Masalah hasil itu urusan Allah.
Nggak boleh kita bilang gini, usaha tidak mengkhianati hasil. Sebenarnya nggak boleh, karena seakan-akan benar-benar usahanya yang menentukan berhasil tidaknya. Kalau sekedar ngomong gitu sebenarnya nggak boleh. Ngomongnya harus dengan izin Allah. Harus dengan izin Allah. Kita boleh mengucapkan dengan izin Allah itu sebelum melakukan atau setelah. Setelah juga boleh. Misalnya gini, saya ini berusaha, saya rajin belajar, saya kuliah S1, S2, S3. Alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa dapat gelar doktor, misalnya begitu. Itu supaya dia tidak lupa bahwa nikmat itu dari Allah. Ya dia bisa dapat gelar itu pasti dengan izin Allah. Ini adalah tentang kehendak. Akhirnya kalau faham tentang masyiatullah ini, ya nggak capek hatinya. Kalau ternyata dia ya, sudah berusaha tapi Allah tidak kehendaki. Karena gini Bu, kadang-kadang kita menginginkan sesuatu tapi tidak tercapai, Allah tidak menghendaki. Ternyata Allah punya rencana lain yang kita tidak tahu hikmahnya saat itu. Yang ada kita protes doang gitu kan. Kalau yang nggak punya iman kan malah nyanyi, takdir memang kejam, tak mengenal perasaan gitu kan. Padahal ada hikmah di balik itu semua. Iya, termasuk ujian-ujian itu. Kadang-kadang orang nggak terima, tapi Allah menghendaki yang lebih baik dari itu. Pokoknya kalau kita berusaha terus mendapatkan sesuatu yang tidak seperti yang kita dapatin, ya kita harus punya keyakinan pastinya Allah menghendaki yang lebih baik daripada ini. Tapi kadang-kadang kita belum tahu. Misalnya diuji dengan kematian suami, seorang ibu-ibu diuji dengan kematian suami, pastinya sedih ya. Tapi kan Rasulullah ngajarin doa. Setelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas musibah ini dan berikanlah ganti untukku lebih baik darinya. Suaminya itu kan manusia terbaik di mata dia. Dia mikir, gimana Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari dia? Padahal suaminya di mata dia manusia paling soleh, manusia paling hebat. Bener diganti dengan yang lebih baik. Tidak lama kemudian dia dilamar oleh manusia. Bukan hanya manusia lebih baik dari suaminya, manusia yang terbaik dari seluruh manusia yang ada. Rasulullah SAW yang melamar Ummu Salamah ketika Abu Salamah wafat. Ya terkadang kita itu nggak tahu. Dan manusia kan sifatnya buru-buru, betul tidak? Betul nggak Bu? Bapak-bapak suka buru-buru nggak Bu? Ya kan? Bapak ini suka buru-buru ini. Ibu-ibu belum selesai udah buru-buru aja. Manusia itu sifatnya memang buru-buru. Khuliqal insanu min ajal. Khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan dari ketergesaan. Kadang-kadang ada hikmah yang baik di samping kejadian itu semua, tapi dia buru-buru. Dia terlalu cepat untuk menghakimi sesuatu. Padahal seharusnya dia sabar. Dan segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Nah kadang-kadang Allah kan menguji. Ini layak enggak orang ini dikasih? Kesabarannya diuji dulu. Belum-belum dia udah
nggak sabar, akhirnya nggak jadi dikasih. Seperti orang berdoa. Orang berdoa itu akan dikabulkan, kata Rasulullah. Malam yu'ajjal, selama dia itu tidak tergesa-gesa, terburu-buru. Terburu-buru minta pengabulan doa. Gimana terburu-burunya itu? Kata Rasulullah, da'autu kadza wa kadza walam yujibli. Aku sudah berdoa ini, sudah berdoa itu, sudah minta ini, sudah minta itu, tapi nggak pernah dikabulkan. Ini kalau orang sudah ngomong begini, nggak bakal dikabulkan. Ibu-ibu pernah nggak kadang-kadang nggak sadar ngomong gini, ya doa bu, yes, gua mah udah doa sampai mulut gua jontor nih, doa melulu gua. Nggak boleh loh ngomong begitu. Karena memang ini termasuk ketergesaan. Nggak tahu Allah menguji. Nah, dan nggak tahu hikmah di balik itu semuanya. Intinya segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Makanya mohon kepada Allah terus dipasrahkan kepada Allah. Kalau baik Allah akan kabulkan. Kalau tidak Allah akan ganti dengan yang lain yang lebih baik. Yang tahu yang baik dan yang buruk itu siapa? Kalau kita kan nggak tahu, karena ngukurnya berdasarkan akal dan hawa nafsu kadang-kadang. Yang mana belum tentu itu sesuai dengan petunjuk. Kadang Allah memerintahkan sesuatu yang kita benci, tapi ternyata itu baik bagi kita. Terkadang, ya, begitu kan? Kita menginginkan sesuatu menurut kita baik, tapi menurut Allah tidak. Nah, kadang kita itu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kita. Terkadang kita membenci sesuatu padahal baik bagi kita. Yang tahu siapa? Allah. Asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, ya, bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah yang Maha tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Nah, di sini pentingnya kita tahu bahwa segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah. Pertanyaannya, apakah Allah itu kalau menetapkan sesuatu itu yang tidak disukai oleh manusia tadi, adakah Allah itu zalim kepada hamba-hambanya? Tidak akan. Allah tidak akan pernah zalim kepada hambanya. Kenapa terjadi sesuatu yang nggak diinginkan? Ya manusia tuh zalim terhadap dirinya sendiri. Terjadi sesuatu yang buruk itu ya atas ulah tangan manusia sendiri. Kalau ternyata dia tidak dapatkan apa yang dia inginkan. Biasanya kalau dievaluasi akan ketahuan, oh kenapa tidak ini? Karena ini. Karena kesalahan dia, keteledoran dia. Yang paling utamanya ya kurang pasrahnya kepada Allah, kurang bersandarnya kepada Allah. Jadi kalau prosentasenya usaha sama takdir Allah berapa persen, berapa persen? Sebenarnya usaha kita sendiri itu juga atas kehendak Allah. Kalau kita bisa mengusahakan sesuatu itu juga atas kehendak Allah. Ya, itu semuanya petunjuk dari Allah. Iya, semuanya petunjuk dari Allah. Karena memang semua adalah atas kehendak Allah. Nah, di dalam kehidupan kita ini, kenapa ada orang yang beriman, kenapa ada orang yang kafir? Ternyata semua ini juga atas kehendak Allah sesuai dengan keadaan manusia sendiri. Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min." Siapa yang pengen, hendaknya dia beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang pengen, hendaknya kafir. Silakan. Tapi Allah sudah kasih peringatan. Yang beriman insya Allah akan masuk surga. Yang kafir akan masuk neraka. Walaupun semua nanti tergantung kehendak Allah, tetapi
manusia bertanggung jawab terhadap pilihannya masing-masing. Betul tidak, Pak? Kenapa dia kafir? Kenapa dia melakukan kejahatan? Makanya orang yang melakukan kejahatan itu nggak boleh dia beralasan dengan takdir dan kehendak Allah. Misalnya orang berzina, terus diadili. Oh, jangan salahkan saya, ini sudah takdirnya Allah. Ini sudah kehendak Allah. Oh, kalau kayak gitu gimana? Jawabnya gimana? Jawabnya kayak Umar itu waktu ada pencuri diadili dibilang, ini sudah kehendak Allah. Ini sudah takdir Allah. Kalau kita bingung ya Pak ya, wah mau diapain ini? Kalau Umar kan pinter, dipotong tuh tepat tangannya. Ini juga takdir Allah. Ternyata nggak boleh kita untuk urusan kehendak Allah, urusan takdir Allah itu kemudian dijadikan alasan dalam berbuat maksiat. Walaupun semua memang terjadi atas kehendak Allah. Kenapa sih Allah ciptakan orang kafir? Kekafiran. Kalau Allah tidak meridhoi kekafiran itu. Ya kalau nggak ada yang kafir ya gimana nanti beriman semua. Nanti neraka jadi kan hikmahnya bagaimana? Kan pasti ada maslahat, ada hikmahnya. Sebagian nanya, Ustadz apa sih fungsinya Allah ciptakan nyamuk? Lalat kan ganggu kita doang. Ente nggak tahu. Banyak hikmahnya. Muncullah baygon. Muncul apa? Hit. Banyak orang yang bekerja jadi sumber rizki dan seterusnya. Nah begitu. Allah pasti kehendaki hikmah di situ. Kalau tadi Allah, kenapa Allah ciptakan setan? Nanti nggak ada yang godain dong. Ya sudah sesuai, Allah ciptakan semua itu sesuai hikmahnya. Sebagai ujian gitu kan. Sehingga nanti tersaring siapa yang layak masuk surga, siapa yang layak masuk neraka. Nah, semuanya atas kehendak Allah. Saya datang ke sini pagi ini juga atas kehendak. Hampir saja nggak bisa ke sini. Tapi memang Allah kehendaki bisa ke sini, alhamdulillah. Kemarin itu tiba-tiba sore-sore ada yang ngajak saya ke sono, ke Banten, Anyer. Gimana ini? Gimana ini? Alhamdulillah bisa ditunda ya kan. Alhamdulillah ya kan. Nah, tapi ini kehendak Allah tuh begitu. Bisa Allah sudah kehendaki terjadi, terjadi. Iya, tapi kalau Allah kehendaki jadi, Pak. Apapun itu, semua. Masyiatullah. Maka sekarang ini, setelah ini ya jangan lupa, kalau apa-apa itu bilang insya Allah. Meskipun hal itu ringan, atau apalagi hal yang besar. Kalau janji yang akan datang nanti, harus bilang insya Allah. Dengan redaksi lain, dengan izin Allah. Kalau tidak mengucapkan itu bahaya. Bisa-bisa nanti tidak dikabulkan sama Allah. Kayak contoh tadi, Nabi Sulaiman sama Rasulullah SAW sendiri. Ya, sehingga menjadi sebab turunnya ayat tadi itu. Nah, jangan disalahpahamin kalau sudah bilang insya Allah. Kitanya yang sudah bilang insya Allah, harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Apa yang sudah kita katakan, insya Allah. Ya. Jangan cuma ngasih surga telinga ke orang-orang tadi itu. Janji-janji, janji-janji kosong. Kata-kata insya Allah ini. Nah kalau nulis insya Allah gimana yang benar? Yang benar itu tulisannya Arab ya, insya Allah pakai shin, insya Allah. Transliterasi Arab ke
bahasa-bahasa di dunia ini beda-beda. Kalau orang Inggris, shin itu S sama H. Kalau orang Indonesia, shin itu S sama Y. Orang sana, orang mana? Tunis, orang Maroko sana itu CH malahan. Insya Allah itu CH. Shin itu CH. Ya, tapi dia bacanya insya Allah. Menurut saya, silahkan ditulis apa saja kalau bukan bahasa Arab. Yang penting niatnya insya. Tapi kalau Arabnya tulisannya begitu, insya Allah. Pakai shin, sya. Sya ayah sya'u itu menghendaki. Kalau pakai sin salah. Jauh artinya. Sa ayah si'u itu buruk artinya. Kalau sin. Kalau ini shin, sya, sya, insya Allah. Bukan janjiin anak misalnya cucu ya tetap harus bilang insya Allah. Jadi loh bapak-bapak kalau janji sama anak sama cucu, jangan nggak ditepatin. Diingat sama anak. Saya main ke tempat temen, anaknya langsung ini. Pak Ustadz, ada apa? Mama sudah bohong 11 kali. Janjiin lulu, ternyata diinget-inget, dihitungin lagi. Jadi kita harus bilang insya Allah. Kata-kata yang dengan itu nanti Allah tolong. Dengan itu Allah mudahkan tercapai keinginan kita. Kalau enggak ya bahaya ya kayak tadi. Ada yang mau bertanya tidak? Kita bahas satu saja tentang masyiatullah. Ibu gua ada yang nanya enggak? Boleh. Alhamdulillah Ibu sudah paham. Silahkan Pak. Ntar dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya belum paham apa itu bedanya azab dengan ujian. Terima kasih. Azab artinya siksa. Ujian artinya cobaan untuk menguji. Secara arti sudah beda. Kalau azab artinya siksa. Kalau apa tadi? Ujian itu berupa cobaan. Mungkin yang dimaksud terkait dengan kejadian. Terjadi suatu bencana misalnya, ya kan? Terjadi suatu bencana. Ini azab atau ujian. Gitu kan? Misalnya gini, Pak. Terjadi tsunami. Kira-kira tsunami nyampe Al-Amir sini enggak? Enggak lah, insya Allah ya. Orang yang tinggal di pantai, dia nggak tahu apa-apa, nggak sadar, ini tahu-tahu memang terjadi tsunami. Pas kejadian tsunami itu, ada yang sedang sholat, ada yang sedang berpikir, dan pakai pakaian bagus, ada yang lagi kajian mungkin, tsunami-nya pagi-pagi ya kan. Tapi ada yang sedang teler, tadi malam habis pesta pora mabok. Wah. Minum khamr, zina, dan seterusnya. Nah, dari kasus ini sudah bisa membedakan. Ternyata kejadian bencana itu bisa menjadi azab bagi sebagian orang, bisa menjadi rahmat bagi sebagian orang. Bagi seluruhnya itu adalah ujian dari Allah. Orang kafir, yang tadi yang durhaka, azab bagi dia. Orang beriman, rahmat bagi dia. Kan kalau saya bicara tsunami tadi di Aceh itu, ada yang kita temukan dalam kondisi pakaian sholat rapi. Ada juga yang paling banyak kita temukan sudah gosong, nggak pakai pakaian.
Iya. Karena memang sebelumnya kan terjadi pesta di pantai itu kan, Pak. Nah, ini jadi apakah itu azab atau ujian, maka bagi sebagian orang beda-beda. Bencana bagi sebagian orang itu musibah, bagi sebagian orang rezeki. Coba, macet di tol berjam-jam. Bagi yang bawa mobil musibah, bagi pedagang asongan rezeki. Ya kan? Tahu dagang terus laku. Covid itu aja banyak yang kaya mendadak ya Pak ya. Teman saya dagang madu, wah banyak sekali dia dapat keuntungan zaman Covid itu. Yang korupsi APD juga banyak ya Pak ya. Yang korupsi bansos, selesai Covid pada masuk bui kan. Jadi itu bedanya antara azab dan ujian cobaan. Bagi masing-masing orang itu beda-beda. Cuman bagi seluruh orang semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menguji. Jangankan tadi bencana, kehidupan dan kematian ini loh semua ujian. Surat Al-Mulk itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan kematian dan juga kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amal perbuatannya. Itu Allah pengen uji, pengen lihat, pengen tahu. Demikian. Kira-kira sudah bisa dipahami, Pak? Oh iya betul. Bagaimana kondisi kita, maka itu bisa menjadi. Itu baru di dunia. Kalau azab yang sesungguhnya adalah di akhirat nanti. Alhamdulillah Pak, kita ini muslim. Kalau meninggal, jasadnya itu diurus dengan baik, muslim. Ada orang kafir, belum neraka udah dibakar duluan di dunia. Itu agama apa itu Pak? Kasihan ya. Belum dibakar di sana udah dibakar duluan. Makanya alhamdulillah nikmat Islam. Nah, terkait dengan sifat masyiah tadi. Oh, nanya silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masyiah ini atas kehendak Allah itu hubungannya dengan yang ada di Al-Quran itu kun fayakun kalau Allah menghendaki. Bagaimana Ustaz? Oke. Nah itu justru menunjukkan begitu kuatnya masyiah Allah. Allah itu punya masyiah kehendak yang mutlak. Masya Allahu kan wa malam yasa'lam. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Kalau kita menginginkan sesuatu, kok kita dapatkan kebaikan itu, kita bilang alhamdulillah. Alhamdulillah dengan segala nikmatnya, kesolehan-kesolehan itu jadi sempurna. Tapi kalau mendapati selain itu, kita bilang apa? Kita bilang qadarallahu masya'a wa masya'a fa'al. Qadarallahu wa masya'a fa'al. Allah telah mentakdirkan dan apa yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi. Itu kalau mendapati sesuatu yang tidak kita inginkan, tidak sesuai harapan kita. Nah, kata kun fayakun, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah itu kalau Allah menginginkan sesuatu, cukup bilang kun, jadilah, terjadilah. Itu berarti kehendak Allah mutlak terjadi. Ini yang mau saya jadikan closingnya memang alhamdulillah tentang masalah iradah Allah yang mutlak ini. Manusia punya keinginan, tetapi keinginan manusia tidak mutlak karena keinginan manusia itu terjadi kalau Allah juga pengen, kalau Allah juga kehendak. Dan tadi kun fayakun itu ya Allah Maha Kuasa, Allah Maha menghendaki. Ketika menciptakan Adam, dibentuk dari tanah liat sudah terjadi, Allah ucapkan kun, jadi nyawanya ada terus hidup.
Nah, ini kun fayakun memang terkait erat dengan masyiah dan iradah. Karena ayat ini, innama amruhu idza arada syai'an. Kalau menghendaki sesuatu bagi Allah, kalau kita kan menghendaki sesuatu susah payah, Pak. Menghendaki yang hadir pengajian banyak aja enggak terjadi ya kan. Berarti Allah belum menghendaki. Pasti pasti ibu-ibu pengen kan bapak hadir banyak gitu kan, jemaah banyak ya. Nah, Allah belum menghendaki berarti. Tapi evaluasi apa ini anunya? Misalnya kita bikin yang lebih menarik misalnya. Tapi ya namanya dakwah ya. Hati itu Allah yang mengatur. Duduk di majelis ilmu. Sebentar aja, kalau nggak dikasih petunjuk, emang pantat rasanya panas, ya kan? Matanya berat, ya kan? Sekali-kali misalnya gini, masyarakat dikasih undangan khusus, kajian, terus sarapan bareng. Kudu sabar, kuliah duha, sarapan bareng. Weh. Sekali-kali gitu loh, misalnya untuk mengundang. Kasih undangan resmi dari DKM. Kalau perlu sholat 5 waktu kasih undangan, Pak. Terus kasih pemberitahuan bahwa masjid ini, musola ini buka terus tiap 5 waktu gitu. Siapa tahu nggak tahu mereka ya kan. Orang menghendaki, Allah tidak menghendaki nggak terjadi. Tapi kalau Allah beda, Pak. Kun fayakun. Pengen apa saja langsung terjadi. Itu Allah, karena Allah Maha Kuasa. Allah Maha menghendaki. Demikian korelasinya itu. Iradah sama masyiah itu mirip ya. Iradah keinginan, masyiah kehendak. Selalu disandingkan, meskipun ada bedanya. Ada bedanya sedikit. Allah itu, saya tanya, Allah pengen tidak Fir'aun itu beriman? Nah, makanya iradah itu ada iradah kauniyah, ada iradah syariah. Secara keseluruhan manusia, Allah pengen mereka beriman. Makanya Fir'aun itu Allah utus Nabi Musa supaya beriman. Tapi secara iradah syariah, beda lagi. Kehendak Allah secara syariah, Allah pilih orang-orang tertentu. Dan ternyata sesuai. Kalau Fir'aun itu nanti diazab di neraka, ya sesuai karena kelakuannya. Luar biasa kedurhakaannya. Demikian ya, semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti satu sifat yaitu masyiah. Ya. Setelah ini semoga keimanan lebih tinggi, tambah ya pasrahan kepada Allah, usaha harus lebih giat. Kira-kira yang lebih pantas untuk dikabulkan keinginannya itu siapa? Yang usahanya giat atau usaha males-malesan? Yang satu dia dari pagi udah berusaha kerja, cari rezeki, cari uang. Yang satu, kalau jatahnya saya dapat rezeki, ya Allah menghendaki ya saya akan dapat, tidur aja itu. Mana yang lebih pantas dikasih? Yang usaha aja belum tentu, ini malah nggak mau usaha ya kan. Makanya saya kan bilang, ibu-ibu kalau pengen pinter ngaji datang terus. Jangan datang sekali absen 4 kali ya kan. Datang terus aja nggak pinter-pinter, apalagi yang jarang-jarang ibaratnya begitu. Baik, semoga bisa difahamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.